Hari ini fraksi Partai Nasdem menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu. Diskusi ini untuk materi hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 sebelum jadi usulan minimal 25 politikus DPR sebagai syarat usulan angket di sidang paripurna. Langkah ini melanjutkan usulan hak angket yang pada Selasa lalu diajukan politikus PDI Perjuangan Arya Bima dan politikus PKB Lulu Nur Hamidah. Rekan kami, Asri Gunawan, mengikuti pembahasan materi hak angket pemilu 2024 di gedung DPR Jakarta sudah siap dengan laporannya. Asri, bagaimana langkah lanjutan Nasdem dalam penggunaan hak angket menyelidiki kecurangan pemilu 2024? Ya, langkah lanjutan yang dilakukan oleh Partai Nasdem atau fraksi Partai Nasdem di DPR RI terkait dengan pengajuan hak angket di DPR terkait dengan dugaan atau penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024 ini memang sudah dilakukan komunikasi dengan sejumlah partai atau fraksi mulai dari PKS dan juga PKB yang mana ini sudah ada pertemuan dan juga membuat pernyataan yang dibuat di DPP Partai Nasdem. Jadi setingkat DPP ini sudah ada komunikasinya. Namun memang dijelaskan oleh Partai Nasdem bahwa memang belum ada komunikasi setingkat pimpinan fraksi. Ini yang masih ditunggu dan dinantikan begitu. Kemudian tidak hanya dengan fraksi PKS maupun juga PKB, tapi juga menunggu dan juga sedang mencoba atau menjadwalkan komunikasi yang intens dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kemudian bisa membahas terkait dengan pengajuan hak angket di DPR RI ini. Lebih lengkap saudara, berikut pernyataan dari anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Taufik Basar yang sudah kami rekam sebelumnya. Kemudian fraksi Partai Nasdem melakukan komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain. Yang jelas komunikasi informal memang sudah berjalan ya, diskusi-diskusi antar anggota sudah berjalan, tapi tetap kita membutuhkan komunikasi formal antar pimpinan fraksi. Sekarang kita juga tinggal menunggu komunikasi yang lebih intens dengan PDI Perjuangan ya, karena di tingkat DPP sudah berjalan untuk ketiga partai ini, tentu juga harus ditindaklanjuti untuk di tingkat fraksi, apalagi sekarang sudah mulai masuk masa sidang, ya tentunya kita harapkan komunikasi itu bisa berjalan lebih lancar lagi. Ya, meskipun juga harus diakui saat ini juga konsentrasi pun juga masih agak terpecah karena proses rekapitulasi masih berjalan. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, meski di tingkat DPP ini sudah menjalin komunikasi, namun memang yang sangat atau paling penting ini dibutuhkan adalah komunikasi intens antara para pimpinan fraksi. Kemudian tadi juga tidak dapat dipungkiri, meski memang sudah terjalin komunikasi, namun para pimpinan fraksi ini masih terpecah konsentrasinya mengingat rekapitulasi masih terus bergulir dan beberapa pimpinan juga masih terus melakukan pemantauan di sejumlah provinsi untuk penghitungan suara dan juga rekapitulasi. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari gedung DPR Jakarta. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan.